Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Sarah Lutfiana dengan NPM 2401061025. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Yuk, simak penjelasannya. Jadi teman-teman, limit fungsi trigonometri itu untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Nah, di sini ada macam-macam limit fungsi trigonometri ya teman-teman. Yang bisa kita lihat di sini ada 6 fungsi. Yang pertama itu apabila limit T mendekati C, sin T sama dengan sin C. Nah, yang kedua itu apabila limit T mendekati C, cos T sama dengan cos C. Nah, yang ketiga itu apabila limit T mendekati C, tan T sama dengan tan C. Nah, yang keempat itu apabila limit T mendekati C, kotangen T sama dengan kotangen C. Nah, yang kelima itu apabila limit T mendekati C, secant T sama dengan secant C. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada limit T mendekati C, kosekant T sama dengan kosekant C. Nah, kemudian di sini diberikan bukti pernyataan 1. Pertama-tama, kita tetapkan kasus di mana C sama dengan 0. Misalkan bahwa T itu lebih besar dari 0. Dan misalkan titik A, B, dan P didefinisikan seperti dalam gambar 1. Maka O itu akan lebih kecil dari mutlak BP dan lebih kecil dari mutlak AP dan lebih kecil dari busurnya AP. Tetapi mutlak BP itu sama dengan sin T dan busur AP sama dengan T, sehingga nanti terwujudnya itu 0 lebih kecil dari sin T dan sin T itu lebih kecil dari T. Nah, di sini dijelaskan lagi teman-teman, jika T lebih kecil dari 0, maka T itu akan lebih kecil dari sin T dan sin T itu akan lebih kecil dari 0. Jadi kebalikannya teman-teman, jika 0 itu lebih kecil dari sin T, maka sin T itu akan lebih kecil dari T. Namun apabila T-nya itu lebih kecil dari 0, maka yang terjadi itu sin T akan lebih kecil dari 0. Jadi kita dapat menerapkan teorema Apit, yaitu teorema 1.3D, dan menyimpulkan bahwa limit T mendekati 0, sin T sama dengan 0. Nah, untuk melengkapi bukti, kita juga akan memerlukan hasil bahwa limit T mendekati 0, cos T sama dengan 1. Nah, ini menyusul dengan penerapan identitas trigonometri dan teorema 1.3a. Nah, di sini diberikan penjabaran teman-teman, yaitu limit T mendekati 0, cos T sama dengan limit T mendekati 0, akar 1 min sin T. Jadi turunan dari cos T itu akar 1 min sin T teman-teman, sama dengan akar 1 min dalam kurung limit T mendekati 0, sin T baru dikuadratkan teman-teman. Nah, sama dengan, nah itu kenapa kok bisa menjadi akar 1 min 0 teman-teman? Karena kan itu yang di dalam kurung itu kan limit T mendekati 0, sin T. Nah, otomatis sin T, T-nya itu kita ganti dengan 0 teman-teman. Jadi nilai dari sin 0 itu kan 0 teman-teman. Makanya itu menjadi 1 min 0 kuadrat. Jadi akar dari 1 min 0 kuadrat itu tetap 1. Nah, sekarang untuk memperlihatkan bahwa limit T mendekati C
sin T sama dengan sin C. Pertama kita misalkan H sama dengan T min C, sehingga H itu mendekati 0 ketika T mendekati C. Kemudian limit T mendekati C, sin T itu sama dengan limit H mendekati 0 sin C plus H. Nah, itu sama dengan limit A mendekati 0 sin C cos H plus cos C sin H. Nah, ini dari tes penambahan teman-teman. Jadi kan yang awalnya hanya ada sin C dan cos H itu ditambah lagi menjadi cos C dan sin H. Nah, itu sama dengan sin C limit T mendekati 0 itu cos H ditambah cos C dikali limit H mendekati 0 sin H, itu sama dengan sin C dikali 1 ditambah dengan cos C dikalikan dengan 0, hasilnya sin C. Kenapa kok sin C teman-teman? Karena kan itu di akhir itu kan cos C dikalikan dengan 0. Apapun itu yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Oleh karena itu cos C dikalikan dengan 0 dan hasilnya juga 0. Maka sin C dikalikan dengan 1 itu akan tetap saja menjadi sin C. Jadi sin C plus 0 itu sama dengan sin C. Begitu teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak contoh soal berikut. Baik teman-teman, nah di sini kan sudah diberikan contoh nih. Diberikan contoh yaitu carilah limit T mendekati 0 T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini pertama limit T mendekati 0 itu fungsinya T kuadrat cos T per T plus 1. Kita tuliskan kembali. Limit T mendekati 0 T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, ini untuk mengerjakannya sesuai dengan rumus yang melibatkan fungsi trigonometri. Pertama, antara cos T dengan T kuadrat tersebut ini kita pisah teman-teman. Jadi seperti ini. Limit T mendekati 0. Nah, T kuadrat ini itu kita tulis sendiri teman-teman. Jadi T kuadrat per T plus 1. Nah, kita tutup kurungnya. Kemudian untuk yang cos T ini bagaimana? Nah, untuk yang cos T kita membuat limit yang baru, yaitu limit T mendekati 0. Nah, di sini kita tuliskan cos T. Nah, lalu gimana ini cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya langsung saja kita substitusikan T ini sama dengan 0 ke dalam fungsi ini. Jadi hasilnya itu limit T mendekati 0 kuadrat per 0 plus 1. Ini menjadi limit T itu kan mendekati 0. Jadi cos T ini kita ganti menjadi cos 0. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya teman-teman. 0 kuadrat itu kan nilainya kan tetap 0. Nah, 0 ditambah 1 itu kan min 1. Jadi 0 per min 1 itu kan pasti hasilnya 0 nih. Jadi ini pasti hasilnya 0. Dan di sini cos 0 Sesuai dengan tatanan sudut istimewa yang ada, cos 0 itu nilainya 1. Jadi di sini kita tuliskan 1. Nah, 0 dikalikan dengan 1 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi hasil dari limit T mendekati 0 T kuadrat cos T per T plus 1 itu sama dengan 0. Kalian pasti bertanya, kenapa nggak langsung disubstitusikan aja? Kan disubstitusikan juga bisa. Nah, kalau langsung disubstitusikan,
kita akan menemukan hasil yang tidak tentu teman-teman, seperti ini. Contoh, kita langsung masukkan T mendekati 0 ini, T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, andaikan ini kita langsung masukkan ke T nya ini sama dengan 0 ke dalam fungsi ini. Kita coba limit T mendekati 0, itu kan T nya 0, jadi gini, T kita rubah menjadi 0 kuadrat cos T ini juga kita rubah menjadi 0 per T ini kita rubah menjadi 0 plus 1. Nah, di sini 0 kuadrat itu kan nilainya tetap 0 tuh, jadi tetap 0 cos T cos 0 tadi kan nilainya berapa teman-teman? 1, jadi nilainya itu 1 per 0 plus 1 itu min 1. Nah, di sini hasilnya 0 dikalikan dengan 1 itu hasilnya 0 dikalikan dengan 1 itu hasilnya 0, dan ini min 1. Nah, jika bentuknya seperti ini, itu kita akan menemukan jawaban yang tidak tentu teman-teman. Jadi makanya kita uraikan seperti ini dan dipisah terlebih dahulu antara cos T dengan T kuadrat per T plus 1. Gitu teman-teman. Gimana nih? Mudah bukan? Belajar matematika itu nggak sulit kok, mudah tahu. Mungkin cukup sekian ya belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.